Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Vidi Lestari sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu Intan Ayu Nurvita dan Ahmad Syafiq. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemikiran kalam kontemporer Harun Nasution, pemikiran kalam kontemporer H.M. Rashidi, Nurcholish Madjid, serta Ismail Al-Faruqi. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pemikiran kalam kontemporer dari Harun Nasution. Di sini dapat kita lihat mengenai riwayat singkat dari Harun Nasution. Nah, beliau lahir pada tanggal 23 September 1919 di Sumatera, lalu memulai pendidikan di Sekolah Belanda HIS, melanjutkan ke MIK atau Sekolah Islam Modern di Bukit Tinggi, melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Mesir, dan lalu ke Kanada. Nah, kalau misalnya kita lihat latar pendidikan dan keilmuan Harun Nasution, ini memberi orientasi pemahaman bahwa pada diri Harun Nasution ini terakumulasi oleh dua nilai-nilai keilmuan, yaitu nilai keilmuan yang digali dari sekolah Belanda yang bercorak modernis, dan nilai-nilai keilmuan yang digali pada saat ia menuntut ilmu di Mesir sana. Hal ini menunjukkan bahwa pada diri Harun Nasution bersinergi pemikiran modern dengan nilai-nilai spiritual keagamaan yang melahirkan pemikiran Islam rasional. Yang ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Lalu pada 1969 ia menjadi dosen di IAIN Jakarta dan pada Universitas Nasional. Lalu ia juga menjadi figur sentral dalam sebuah jaringan intelektual yang terbentuk di IAIN Ciputat. Mengapa demikian? Karena ia didukung oleh prestasi-prestasi yang diraihnya, pemikiran-pemikirannya, dan juga beberapa tokoh yang mendukungnya. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai pemikiran tentang akal dan wahyu dari Harun Nasution. Harun Nasution ini terkenal karena pemikirannya yang menggabungkan antara akal dan wahyu. Menurutnya, besar kecil peranan akal dalam sistem teologi sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Harun Nasution menulis akal melambangkan kekuatan manusia, karena akal mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Semakin bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Begitu juga sebaliknya. Lalu, bagi Harun, mempergunakan akal adalah salah satu dasar dalam beragama Islam. Iman seseorang tidak akan sempurna jika tidak didasarkan pada akal. Dalam Islam, menurutnya agama dan akal pertama kali bisa berdampingan. Harun meyakini potensi akal harus dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan umat Islam yang terwujud dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern yang berdasarkan kepada sunatullah, tidak bertentangan dengan Islam. Kedua-duanya bersumber dari Allah. Islam ini mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan, demikian pula sebaliknya. Lalu Harun memadukan wahyu dengan akal. Jadi Harun berpikir bahwa akal dan wahyu adalah unsur yang saling melengkapi. Al-Quran sebagai wahyu Allah memandang akal sebagai sesuatu yang amat penting. Akal berguna untuk membedakan mana kebaikan dan mana keburukan. Hal ini juga yang termaktub dalam kitab suci. Lalu yang terakhir adalah Harun Nasution sebagai guru pembaharu dalam Islam. Harun Nasution menjadi tokoh pembaharuan teologi di Indonesia. Beliau melakukan beberapa gebrakan, kendati tidak semua kalangan sepakat dengan pembaharuan Islam yang dibawanya. Salah satu yang dihadirkan Harun adalah gagasan Islam sebagai agama yang dinamis. Mengapa demikian? Karena Islam ini terdiri dari ajaran dasar dan non-dasar, yaitu qot'i dan dani. Qot'i adalah ajaran yang pasti dan dani adalah ajaran yang bersifat nisbi, relatif atau tidak tepat, dan boleh berubah-ubah dan tidak mengikat. Nah, mengenai kedua ajaran tersebut, Harun Nasution mengemukakan kalau ingin mengadakan pembaharuan dalam Islam, kuncinya adalah membedakan antara ajaran yang absolut dengan ajaran yang relatif. Di situ ajaran absolut ini tidak bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman harus tunduk kepada ajaran yang absolut. Namun persoalan yang tidak absolut berarti dani ad-dalalah, di mana ia bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Lalu dalam bukunya yang berjudul Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran, ia menulis bahwa yang terbebas dari kesalahan hanyalah Nabi Muhammad.
di mana artinya hasil ijtihad para ulama bersifat relatif, alias tidak mustahil untuk direformasi. Harun membayangkan Islam yang lincah dalam menghadapi tantangan zaman dengan cara ini. Islam menurut Harun Nasution harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan serta kemajuan zaman. Pemikiran kalam kontemporer H.M. Rasjidi. Riwayat singkat H.M. Rasjidi. Haji Muhammad Rasjidi, Kota Gede Yogyakarta, 20 Mei 1915 sampai 30 Januari 2001. Mantan Menteri Agama Indonesia pada Kabinet Sajerir I dan Kabinet Sajerir II. Fakultas Filsafat Universitas Kairo, Mesir 1938, Universitas Sorbonne, Paris, Dokter 1956. Guru pada Islamic Tesi Mill Board School, Pesantren Luhur Surakarta 1939 sampai 1941. Guru Besar Fakultas Hukum UI, Direktur Kantor Rabita Alam Islami, Jakarta. Pemikiran kalam H.M. Rasjidi. H.M. Rasjidi memiliki banyak pemikiran yang berbeda dari tokoh-tokoh seangkatannya. Terbukti dari beberapa kritikannya kepada tokoh-tokoh lain seperti Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Secara garis besar, pemikiran kalamnya dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. H.M. Rasjidi menolak pandangan Harun Nasution bahwa ilmu kalam sama dengan teologi, menyatakan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen, karena menurutnya orang Barat tidak memiliki penyebutan lain untuk ilmu kalam. B. Pemikiran mengenai tema-tema ilmu kalam. Salah satu tema-tema ilmu kalam yang dikritik oleh Harun Nasution adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan dengan kondisi umat Islam, khususnya di Indonesia. H.M. Rasjidi berpendapat bahwa adanya perbedaan yang menonjol dari Asy'ariyah dan Mu'tazilah akan melemahkan iman mahasiswa. C. Pemikiran mengenai hakikat Islam. Rasjidi mengatakan bahwa iman bukan sekedar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial atau hubungan dengan manusia, yakini hidup dalam masyarakat. Bersatunya seseorang dengan Tuhan tidak merupakan aspek yang mudah dicapai, mungkin hanya seorang saja dari sejuta orang. Jadi, yang terpenting dari aspek penyatuan itu adalah kepercayaan, ibadah, dan kemasyarakatan. Pemikiran kalam kontemporer Nurcholish Madjid. Riwayat singkat Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid atau dipanggil Cak Nur, lahir pada 17 Maret 1939 atau 26 Muharram 1358 Hijriah di desa Majonayar, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan dasarnya diperoleh melalui pendidikan tradisional NU, yang sangat memungkinkan baginya untuk mengintensifkan ke dalamnya dengan literatur klasik. Sementara pada masa remajanya ia disekolahkan di pesantren Gontor, sebuah pesantren yang bersemangat modernis. Di pesantren ini, Nurcholish mulai berkenalan dengan ide-ide modernis. Melanjutkan pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu ke The University of Chicago, Illinois, Amerika Serikat 1984. Pemikiran kalam Nurcholish Madjid. A. Keislaman, keindonesiaan, kemodernan. Nurcholish Madjid atau Cak Nur merupakan tokoh yang pertama kali mengungkapkan tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Dia pertama kali mengungkapkan hal ini tahun 70-an, dan sekarang ini dirasakan pentingnya gugusan tersebut direaktualisasi dalam konteks pembangunan karakter bangsa. Istilah modernisasi yang dimaksud Nurcholish adalah rasionalisasi, bukan westernisasi. Karena itu, modernisasi berarti proses perombakan pola pikir dan tata kerja baru yang tidak rasional dan menggantinya dengan pola pikir dan tata kerja yang rasional. Pentingnya modernisasi bagi Nurcholish adalah agar pemikir umat Islam sejalan dengan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan. Jadi, sesuatu yang disebut modern, kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan bersesuai dengan hukum-hukum alam, menurutnya, modernitas Barat itu sebenarnya diletakkan oleh peradaban Islam yang telah ditransfer ke daratan Eropa, baik dalam perkembangan ilmu, politik, maupun sosialnya. C. Universalisme Islam. Penekanan Nurcholish Madjid pada Islam yang bersifat rahmatan lil alamin ini merupakan kunci dari pemikirannya. Dengan penekanan ini, Nurcholish Madjid ingin membebaskan pengertian Islam dari penjara-penjara partikularisme. Mengenai konsep universalisme Islam, Cak Nur mencurahkan pemikirannya secara mendalam dalam buku berjudul Islam Universal. Dalam buku tersebut, Nurcholish menuturkan bahwa partikularisme Islam dalam beberapa hal bukanlah sesuatu yang harus ditolak, bahkan sekali lagi bisa dan telah terbukti bermanfaat pada masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu. Pemikiran kalam kontemporer Ismail Al-Faruqi. Riwayat singkat Ismail Al-Faruqi.
Ismail Raji Al-Faruqi lahir di Jaffa, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Pendidikan dasarnya dimulai dari madrasah dan pendidikan menengahnya di College des Frères. Kemudian pada tahun 1941 lulus dari American University of Beirut. Ismail lalu bekerja untuk pemerintah Inggris di Palestina. Pada tahun 1945 dia dipilih sebagai gubernur Galilea. Tapi setelah Israel menjajah Palestina, ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1949. Di Amerika ia melanjutkan pendidikan master dalam bidang filsafat di University of Indiana dan University of Harvard. Kemudian mengajar beberapa universitas di seluruh dunia, di antaranya universitas di Kanada, Pakistan, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1968, dia menjadi guru besar studi Islam di Temple University, Amerika Serikat sebagai anak Palestina. Al-Faruqi mengecam keras apa yang telah dilakukan oleh Zionis Israel yang menjadi dalang pencaplokan Palestina. Ismail Raji Al-Faruqi meninggal di dunia karena dibunuh pada tanggal 27 Mei 1986 di rumahnya. Pembunuhan atas dirinya dan istrinya diduga karena kritiknya yang keras terhadap kaum Zionis Yahudi. Pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi. Pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi tertuang dalam karyanya yang berjudul Tauhid, Its Implication for Thought and Life. Dalam karyanya ini beliau mengungkapkan bahwa A. Tauhid sebagai inti pengalaman agama. Inti pengalaman agama, kata Al-Faruqi, adalah Tuhan. Kalimat syahadat menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan, tindakan, dan pemikiran setiap muslim. Kehadiran Tuhan mengisi kesadaran muslim dalam setiap waktu. Tuhan benar-benar merupakan obsesi yang agung. Esensi pengalaman agama dalam Islam tiada lain adalah realisasi prinsip bahwa hidup dan kehidupan ini tidaklah sia-sia. B. Tauhid sebagai pandangan dunia. Tauhid merupakan pandangan umum tentang realitas, kebenaran dunia, ruang dan waktu, sejarah, manusia, dan takdir. C. Tauhid sebagai intisari Islam. Esensi peradaban Islam adalah Islam sendiri. Tidak ada satu perintah pun dalam Islam yang dapat dilepaskan dari Tauhid. Tanpa Tauhid, Islam tidak ada nada. Tanpa Tauhid, bukan hanya sunnah Nabi yang patut diragukan, bahkan peranata kenabian pun menjadi hilang. D. Tauhid sebagai prinsip sejarah. Tauhid menempatkan manusia pada satu etika berbuat atau bertindak, yaitu etika ketika keberhargaan manusia sebagai pelaku moral diukur dari tingkat keberhasilan yang dicapainya dalam mengisi aliran ruang dan waktu. E. Tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Iman Islam adalah kebenaran yang diberikan kepada pikiran, bukan kepada perasaan manusia yang mudah dipercayai begitu saja. Kebenaran atau proposisi iman bukanlah misteri hal yang dipahami dan tidak dapat diketahui dan tidak masuk akal, melainkan bersifat kritis dan rasional. F. Tauhid sebagai prinsip metafisika. Dalam Islam, alam adalah ciptaan dan anugerah. Sebagai ciptaan, ia bersifat teologis, sempurna dan teratur. Sebagai anugerah, ia merupakan kebaikan yang tak mengandung dosa yang disediakan untuk manusia. Tujuannya agar manusia melakukan kebaikan dan mencapai kebahagiaan. Tiga penilaian ini teratur, kebertujuan, dan kebaikan, menjadi ciri dan meringkas pandangan umat Islam tentang alam. G. Tauhid sebagai prinsip etika. Tauhid menegaskan bahwa Tuhan telah memberi amanatnya kepada manusia, suatu amanat yang tidak mampu dipikul oleh langit dan bumi. Amanat atau kepercayaan ilahi tersebut berupa pemenuhan unsur etika dari kehendak ilahi, yang sifatnya masyarakatkan bahwa ia harus direalisasikan dengan kemerdekaan, dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu melaksanakannya. Dalam Islam, etika tidak dapat dipisahkan dari agama dan bahkan dibangun di atasnya. H. Tauhid sebagai prinsip tata sosial. Dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat terbuka dan setiap manusia boleh bergabung dengannya, baik sebagai anggota tetap ataupun sebagai yang dilindungi atau zimmah. Masyarakat Islam harus mengembangkan dirinya untuk mencakup seluruh umat manusia.
Jika tidak, ia akan kehilangan klaim keislamannya. I. Tauhid sebagai prinsip ummah. Dalam menyoroti tentang tauhid sebagai prinsip umat, Al-Faruqi membaginya ke dalam 3 identitas yang ini. Pertama, menentang etnosentrisme, yaitu tata sosial Islam adalah universal yang mencakup seluruh umat manusia tanpa kecuali dan tidak hanya untuk segelintir suku tertentu. Kedua, universalisme, yaitu Islam meliputi seluruh umat manusia yang cita-cita tersebut diungkapkan dalam umat dunia. Ketiga, totalisme, yaitu Islam relevan dengan setiap bidang kegiatan hidup manusia, dalam artian Islam tidak hanya menyangkut aktivitas manusia dan tujuan di masa mereka saja, tetapi menyangkut aktivitas manusia di setiap masa dan tempat. J. Tauhid sebagai prinsip keluarga. Keluarga Islam memiliki peluang lebih besar tetap lestari sebab ditopang oleh hukum Islam dan dideterminasi oleh hubungan erat dengan tauhid. K. Tauhid sebagai prinsip tata ekonomi. Al-Faruqi melihat implikasi Islam untuk tata ekonomi ada 2 prinsip, yaitu pertama, tak ada seorang atau kelompok pun yang dapat memeras yang lain. Kedua, tak satu kelompok pun boleh mengasingkan atau memisahkan diri dari umat manusia lainnya dengan tujuan untuk membatasi kondisi ekonomi mereka pada diri mereka sendiri. L. Tauhid sebagai prinsip estetika. Dalam hal kesenian, beliau tidak menentang kreativitas manusia, tidak juga menentang kenikmatan dan keindahan. Menurutnya, Islam menganggap bahwa keindahan mutlak hanya ada dalam diri Tuhan dan dalam kehendaknya yang diwahyukan dalam firman-firmannya. Ya, sekian, terima kasih presentasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.